Lah kalau Pak Bowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak Mas? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau stateless? Ini bukan saya mau cari nama loh. Tidak, tanya pada beliau. Tidak, saya bilang. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima. Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia, pulang. Beri dia. Begitu. Itu tanggung jawab. Pernyataan Megawati yang disampaikan tahun 2019 sempat menarik perhatian masyarakat. Peristiwa yang diceritakan Ketum PDIP ini terjadi tahun 2001 saat Megawati menjabat Presiden RI periode 2001-2004. Namun yang disampaikan Megawati tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Karena Prabowo tidak pernah stateless, kehilangan kewarganegaraan, atau bahkan melepaskan kewarganegaraan RI. Prabowo juga tidak keleleran atau terlantar seperti istilah Megawati. Prabowo justru mengembangkan diri sebagai pebisnis yang sukses di Yordania setelah tidak aktif lagi di dunia militer. Sekitar September 1998, Prabowo bersama istrinya Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto meninggalkan Indonesia menuju Boston, Amerika Serikat untuk mengurus putranya, Rego Hedi Prasetyo, yang akan bersekolah di sana. Setelah sebulan di Amerika Serikat, Prabowo baru ke Yordania untuk memenuhi undangan Pangeran Abdullah. Pangeran Abdullah yang kini menjadi Raja Yordania adalah sahabat karib Prabowo saat bersama-sama menempuh pendidikan militer di Inggris dan Amerika. Sambutan kedatangan Prabowo di Yordania dilakukan dengan upacara militer, di mana Prabowo bersama Pangeran Abdullah ikut menginspeksi pasukan. Pangeran Abdullah bahkan meminta Prabowo untuk tinggal di istana, namun Prabowo menolak dan memilih untuk tinggal di apartemen biasa. Prabowo kemudian memutuskan untuk memulai bisnis di Yordania. Kedekatan Prabowo dengan Raja Abdullah sempat menimbulkan spekulasi bahwa Prabowo akan berganti kewarganegaraan. Prabowo memang ditawari untuk menjadi warga negara Yordania, namun Prabowo menolak tawaran itu dan tetap mempertahankan statusnya sebagai warga negara Indonesia. Di akhir tahun 1999, Prabowo akan kembali ke Indonesia untuk menengok ayahnya yang sakit. Namun paspor Prabowo hampir habis masa berlakunya dan sempat ditolak perpanjangannya oleh imigrasi Indonesia di ibu kota Yordania, Amman. Prabowo kemudian meminta bantuan Luhut Binsar Panjaitan, mantan komandannya di Kopassus, yang saat itu menjadi duta besar RI di Singapura. Lagi-lagi petugas konsuler keberatan. Rupanya ada instruksi khusus dari Jakarta untuk menolak penerbitan paspor bagi Prabowo Subianto. Penolakan itu membuat Luhut berang. Petugas itu dipaksanya untuk menerbitkan paspor. Berkat bantuan Luhut Panjaitan, Prabowo akhirnya bisa ke Jakarta untuk menengok Sumitro, ayahnya. Namun ia masih kembali ke Amman untuk mengurus bisnisnya. Tahun 2001, Prabowo memutuskan untuk kembali dan menetap di Indonesia. Peran Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, cukup besar dalam mempengaruhi keputusan Prabowo untuk pulang. Sebelumnya, Prabowo sempat bertemu Gus Dur saat Gus Dur melakukan kunjungan kenegaraan ke Yordania tahun 1999. Setelah Gus Dur, Megawati juga meminta Prabowo untuk pulang. Selain itu, juga ada Taufik Yemas, suami Megawati dan tokoh kebangsaan, yang juga telah meminta Prabowo pulang ke tanah air. Menurut Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra, Taufik Yemas sempat menelepon Prabowo untuk pulang ke tanah air setelah Megawati dilantik sebagai presiden tahun 2001. Semua tuduhan negatif disampaikan ke Prabowo. Tetapi kita perlu ketahui bahwa itu semua sama sekali tidak benar. Terbukti sudah berapa presiden beliau tidak pernah diadili. Terbukti beliau waktu keluar negeri tidak dicegah atau cekal. Justru waktu kembali malah dicekal. Kalau tidak karena
restu dari Presiden Gus Dur yang ditindaklanjuti oleh presiden berikutnya yaitu Ibu Megawati, Prabowo nggak bisa kembali ke Indonesia. Selanjutnya, sejarah mencatat, Megawati dan Prabowo pernah berpasangan sebagai Capres dan Cawapres saat Pilpres 2004, namun kalah oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala. Indonesia tentu berharap hubungan antara tokoh-tokoh utama elit politik tetap terjaga, terutama pada momentum saat ini, yakni momentum yang dikatakan Prabowo sebagai titik menentukan kemajuan bangsa ke depan. Prabowo Gibran, Man of Our Time.